dituliskan dengan tanda tambah dan titik. Secara berturut-turut disebut penjumlahan yang dilambangkan dengan A dan perkalian yang dilambangkan dengan M. Kita sekarang masuk ke sifat yang pertama, yaitu sifat penjumlahan. Di sifat penjumlahan ini yang dilambangkan dengan A1. Yang pertama itu adalah A plus B sama dengan B plus A, itu komutatif penjumlahan. Kita tahu komutatif penjumlahan itu jika A plus B maka hasilnya B plus A. Sifat yang kedua yaitu A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B tambah C, yaitu sifat asosiatif penjumlahan. Jika kita punya 2 atau 3 lebih bilangan real, jika ditambahkan maka kita bebas menambahkannya di mana saja. Contohnya ini dalam kurung A plus B plus C, kita bisa juga menambahkannya sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Sifat yang ketiga yaitu terdapat 0 elemen bilangan real sedemikian sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A, yaitu sama dengan A yang disebut dengan sifat eksistensi elemen identitas penjumlahan. Nah, 0 ini sebagai elemen identitas penjumlahan. Jadi karena di sini operasi penjumlahan, jadi setiap bilangan real yang dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan real itu sendiri. Nah, kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu untuk setiap elemen bilangan real terdapat A elemen real sedemikian sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Ini termasuk sifat eksistensi invers penjumlahan. Setiap bilangan real ini punya inversnya sendiri. Contohnya A ini inversnya adalah min A. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat perkalian bilangan real. Nah, sifatnya juga sama kayak yang di penjumlahan tadi, ada M1, M2, M3, dan yang terakhir M4. Nah, di sifat perkalian ini juga sama kayak yang di penjumlahan tadi, ada komutatif perkalian, asosiatif perkalian, identitas perkalian, dan invers perkalian. Nah, di sifat komutatif dan asosiatif ini sama persis kayak yang perkalian tadi, yang di penjumlahan tadi, cuma dia dibalik-balik aja, kayak misal A dikali B hasilnya B dikali A, terus dalam kurung A dikali B dikali C hasilnya A dalam kurung B dikali C hasilnya sama aja. Nah, kalau yang di identitas perkalian ini yang dipilih identitasnya itu 1. Kenapa? Karena 1 dikali A hasilnya A dan A dikali 1 hasilnya A juga. Jadi identitas yang dipilih di perkalian ini adalah 1. Nah, di sifat yang terakhir yaitu invers perkalian. Setiap bilangan real selain 0 maka mempunyai invers kebalikannya. Jadi semisal A itu inversnya adalah 1 per A. Kenapa? Karena jika A dikali 1 per A maka hasilnya 1, dan 1 per A dikali A maka hasilnya 1 juga. Jadi setiap bilangan real selain 0 itu inversnya kebalikannya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 1 dan 2. Teorema 1 memiliki 3, yaitu jika ZA elemen bilangan real dengan Z plus A sama dengan A maka Z sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika U dan B adalah elemen bilangan real dan B tidak sama dengan 0, maka dengan U kali B sama dengan B maka U sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, jika A elemen bilangan real maka A kali 0 sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pembuktian yang pertama, yang A. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sering kita pakai dan juga hal yang benar. Kita pembuktian yang A. Oke, yang pertama, ambil bilangan ZA elemen bilangan real sembarang dengan Z plus A sama dengan A. Nah,
sini adalah identitas penjumlahan atau bisa dengan A3, disebut dengan A3. Kemudian kita turunkan lagi Z plus kan kita punya Z. Nah, kita ambil aja Z-nya. Itu bisa kita nyatakan jadi Z sama dengan Z plus 0. Kemudian kita turunkan lagi. Nah, yang ini kan pasti mempunyai inverse sesuai dengan aksioma keempat. Kemudian kita turunkan lagi Z plus A, kita tulis A. Kenapa Z plus A kita tulis A? Karena di sini kan sudah ada pernyataan bahwa Z plus A adalah sama dengan A. Maka kita tulis di sini A. Nah, ini menggunakan sifat asosiatif penjumlahan atau A2. Kemudian A ditambah dalam kurung min A adalah sama dengan 0. Dan ini adalah sifat sesuai dengan ini sifat aksioma keempat. Nah, kemudian ini gambaran untuk pembuktian yang A. Untuk pembuktian yang B dan C kita akan lakukan di rumah. Oke, kita masuk ke teorema kedua. Teorema kedua ini memiliki dua sifat. Yang pertama, jika A, B elemen real dengan A tidak sama dengan 0, dengan A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Kemudian jika A, B bilangan real dengan A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 ataupun B sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pembuktian. Kita buktikan yang bagian A. Yang pertama, ambil A, B elemen bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan A kali B sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan kita berangkat dari B-nya dulu ya, kan tidak sama dengan 0. Kemudian B sama dengan B dikali 1, itu adalah M3 identitas. Kemudian yang satu diubah ke perkalian inverse menjadi B kali dalam bentuk A dikali 1 per A. Kemudian ini adalah sifat identitas keempat atau M4. Dan selanjutnya, nah ini sama aja dengan A kali B sama dengan 1. Jadi kita tuliskan 1 dikali dengan dalam kurung 1 per A. Kemudian ini identitas yang 1 dan diketahuinya A kali B sama dengan 1. Pakai komputatif perkalian dan diketahuinya A kali B sama dengan 1. Baik, sebelum kita membahas teorema 3, kita akan membahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini kita akan membahas tentang definisi dari bilangan rasional. Bilangan rasional dapat dituliskan sebagai
Yaitu A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Dengan bilangan irasional adalah selain dari bilangan rasional. Baik, sini kita akan membahas tentang teorema 3 tentang definisi dari irasional. Terdapat bilangan rasional yaitu R kuadrat. Kita akan mencari apakah ini bilangan rasional atau bilangan irasional. Kita akan membuktikannya. Di sini kita akan menggunakan teknik metode kontradiksi. Kita mengandaikan terdapat bilangan rasional R kuadrat dengan 2. Oke. Perhatikan, karena R bilangan rasional, maka R dapat dinyatakan sebagai pi per Q, di mana pi dengan Q tidak boleh sama dengan 0 seperti definisi sebelumnya. Kan F B P dan Q sama dengan 1, sehingga kita akan mendapatkan R kuadrat dengan P per Q kuadrat dengan 2, maka P kuadrat dengan 2Q kuadrat. Oke. Dari rumus ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu R kuadrat dengan Q kuadrat dengan 2 Q kuadrat dan 2Q kuadrat. Jika kita andaikan Q sama dengan genap, maka P dan Q hanya 1 dan Q harus ganjil. Oke. Di sisi lain, jika P genap maka dapat dinyatakan sebagai P sama dengan 2N untuk N kuadrat dari N. Kita akan perhatikan rumus B2 sama dengan 2N kuadrat dan 2Q kuadrat 4N dengan 2Q kuadrat 2N kuadrat dengan Q kuadrat. Didapatkan dari rumus tersebut Q kuadrat dengan 6 sehingga hal ini berkontradiksi dengan Q kuadrat yang harusnya ganjil. Oleh karena itu pengandaian R kuadrat sama dengan Q adalah salah.